Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog Learning Journal pertemuan ke-12 kayaknya atau 13 saya lupa. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang presentasi makalah yang dilakukan oleh kelompok 2. Kelompok 3 apa ya? Kelompok 3. Jadi kelompok 3 di presentasi hari Selasa kemarin, mereka itu membahas tentang pembuatan TOR untuk peliputan berita. Jadi buat yang anak-anak organisasi atau anak-anak komunitas mungkin bisa jadi ya, atau anak-anak UKM pasti udah nggak asing lagi lah ya, karena TOR itu pasti sangat dibutuhkan dan sering dibuat ketika kita mau ada acara gitu ya. Dan TOR itu biasanya sering dibuat kalau kita lagi mau ngundang dosen atau ngundang alumni, terus pemateri gitu-gitu. Nah, pasti kita saat mengundang mereka itu kita pakainya si TOR ini gitu ya. Oke guys, sebenarnya ini nggak penting sih, tapi gue mau ngasih tahu dulu di sela-sela penjelasan ini. Jadi gue lagi asam lambung dari kemarin dan ini masih tahap bukan penyembuhan juga, tapi emang baru mendingan aja. Jadi kayak ala kadarnya aja ya untuk vlog kali ini, karena gue emang berniat ingin membagikan dan niatnya mau share aja gitu penjelasan di makalah di kelas kemarin tuh gimana gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan gak nyaman dan gak enak untuk ditonton, karena emang gak banyak prepare gitu loh untuk make up terus dan dari segi tempat dan lain-lain. Yang penting gue berniat untuk menjelaskan kembali apa yang udah gue tangkap di pertemuan PBA kemarin dan gue jelasin lagi di sini. Dan guys, dilanjut untuk pembahasan TOR. Jadi yang pertama gue akan menjelaskan dulu, bukan menjelaskan sih, kayak lebih tepatnya bukan memberitahu juga ya, tapi ya ngejelasin sih ya. Cuman kan pasti di sini banyak yang udah nonton, yang lagi nonton pasti lebih paham lah ya arti dari proposal dan TOR itu gimana. Cuman kalau dari gua pahamin, proposal itu isi suatu dokumen yang berisi tentang kegiatan. Enggak, gue mau ngejelasin dulu kalau dari yang gue tangkap di pertemuan kemarin itu, proposal itu diajuin ketika kita mau meminta duit atau meminta anggaran kepada suatu lembaga atau suatu petinggi atau suatu yayasan gitu ya. Nah, jadi kalau proposal itu diajuin untuk kita meminta dana atau memohon persetujuan gitu ya. Tapi kalau TOR diajuin ketika kita udah ada dana atau udah ada duit atau udah ada anggaran. Dan kalau TOR itu isinya rincian dari si acara tersebut gitu loh. Jadi kalau proposal tuh bersifat ngajakan aja gitu dan ngasih tahu kalau misalkan mau ada acara ini gitu ya. Tapi kalau TOR tuh lebih dirinciin lagi, lebih detailin lagi, lebih dipaparin lebih lengkap lagi dari si proposal ini kalau TOR gitu. Nah, dilanjut setelah gue membahas tentang proposal dan TOR, selanjutnya itu kita kita ngobrol dikit kayak gimana sih TOR dalam peliputan berita. Karena sejujurnya gue juga agak bingung kemarin pas di kelas, karena gue baru tahu juga, oh ternyata dalam meliput suatu berita butuh TOR ya. Tetapi setelah yang gue pahamin dari mendengar penjelasan Pak Adi dan para pemateri dari kelompok 2, ternyata TOR itu adalah suatu outline atau jadi misalnya guys ya, gue adalah jurnalis, gue jurnalis atau wartawan, dan gue nih dapat undangan dokumen dari DPR yang dimana mereka ingin mengadakan rapat bersama Pak Prabowo untuk membahas tentang APBN di Provinsi Banten. Dan pasti butuh media kan, butuh para media nih buat ngeliput rapat ini gitu ya, untuk menjadi saksi atau bukti gitu. Nah, jadi si DPR nih ngasih dokumen yang berupa
TOR ini ke wartawan atau jurnalis. Dan isi dari TOR itu adalah penjelasan 5W+1H. Kalian ingat kan kalau misal membuat berita tuh ada 5W+1H-nya. Nah, jawaban berita untuk susunan 5W+1H-nya ini udah tertulis di dokumentor ini, dokumentor yang dikasih dari DPR ke jurnalis gitu. Jadi DPR udah nulis nih kayak nanti mau ngebahas apa, terus gimana teknis rapatnya, terus siapa aja yang terlibat gitu. Dan itu udah ada di TOR ini gitu loh. Nah, nanti ketika si jurnalis mau ngeliput ke tempatnya langsung ke kantor DPR-nya, itu si dokumen tetap dibawa karena sebagai bukti juga kan. Dan itu biasanya gue kurang ngerti ya, itu biasanya disimpan sama si jurnalisnya atau dikasih lagi ke pihak DPR, tapi kayaknya disimpan karena gimana pun juga si jurnalis butuh dokumen ini untuk menyusun beritanya gitu kan, atau menyusun laporan untuk ke redaktur pelaksananya. Dan setelah itu kan pasti nanya kayak, kan udah ada 5W+1H-nya, berarti kita nggak usah liputan dong karena di TOR udah mencangkup semuanya gitu kan penjelasannya. Nah, karena kan di berita kita juga butuh foto, video, terus wawancara tambahan, siapa tahu ada peran-peran yang mendukung untuk bisa peran-peran yang lain. Misalkan di TOR nggak dijelasin kalau ada Pak Gibran, dijelasinnya ada Pak Prabowo aja. Nah, ternyata Pak Gibran ini ikut di rapat tersebut. Jadi, siapa tahu kita bisa nih wawancara Pak Gibran untuk menambah dukungan atau memperkuat isi si berita ini gitu loh. Gitu guys. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sharing-sharing untuk penjelasan TOR dalam liputan berita. Dan disclaimer ya guys, TOR dalam berita ini dipakai ketika untuk berita hard news. Jadi tentang politik, hukum, kriminal, dan lain-lain. Pokoknya berita yang tinggi-tinggi gitulah ya. Maksudnya yang dibacanya tuh yang harus diberitain secepatnya dan saat itu juga gitu ya. Jadi emang apa ya, paham kan lah ya guys. Gitulah ya intinya. Saya udah capek ngomong. Nah, oke guys, see you untuk pertemuan kita atau vlog gue selanjutnya karena bentar lagi selesai ini learning journal. Oh my god. Dan bentar lagi UAS. Udah gak sabar liburan. Jadi thank you for the watching dan sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.